Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya, Pak ya. Perkenalkan nama saya Indri Hafida, ahli gizi yang akan menangani Bapak selama 1 bulan ke depan di Dietela ini. Jadi, kita kontrak waktu dulu ya, Pak. Sekarang pukul 6.32, kita kontrak waktu selama kurang lebih 7 menit sampai 6.39. Apakah disepakati? Iya, boleh, Mbak. Baik, di sini Bapak mengambil paket untuk yang 1 bulan ya, betul? Ya, sebelumnya boleh perkenalkan diri Bapak dulu dengan Bapak siapa? Saya Budi, Mbak. Budi usianya 28 tahun. Oke, baik. Berarti saya manggilnya siapa nih, Pak? Kalau boleh. Mas Budi aja. Mas Budi, oke. Mas Budi, di sini eh, diketahui Mas Budi ngambil paket buat yang 1 bulan, betul ya? Baik, jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol aja. Kita namanya konsultasi gizi atau konseling. Kita sepakati hal-hal yang akan kita lakukan selama 1 bulan ke depan untuk mencapai goals atau tujuan yang akan kita sepakati bersama nanti. Sampai sini paham ya, Pak ya? Baik, jadi berdasarkan data yang saya dapat ini usia Bapak 28 tahun, beratnya saat ini 92 kilogram, betul ya Pak ya? Ya. Tingginya 172 cm. Selain itu, boleh diceritain Pak, kurang lebih aktivitas fisiknya seperti apa gitu? Atau keluhannya gimana boleh ceritain Pak? Saya ini kan kerja ya, Mbak ya, karyawan perusahaan kayak bisnis gitu. Baik, Biasanya tuh saya kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, itu baik, biasanya saya ke gym 1 jam sampai 1,5 jam itu 3 kali seminggu. Biasanya saya sore-sore sih kalau ke gymnya. Terus waktu itu sempat turun 15 kilo dalam 3 bulan pakai gym tadi sama saya coba diet non karbo. Gitu. Jadi sekarang berat badan saya yang 92 itu dengan tinggi badan saya 172. baik Pak. Jadi motivasinya apa nih kepikiran untuk bergabung dengan program diet di Dietela? Ya, saya pengen nurunin lagi Mbak karena saya tuh akhir-akhir ini susah dapat semangat untuk diet lagi gitu Mbak. Oke, ya saya paham kondisi Bapak. Tentunya susah ya Pak turun berat badan sendiri. Tapi Bapak berhasil menurunkan 15 kilogram itu cukup cukup bagus sekali, Pak. Dan bersama kami nanti kita yakin kita bisa turunin lagi ya, Pak ya, ke berat badan ideal yang diharapkan nanti. Jadi, sebelumnya ada masalah kesehatan apa, Pak, kalau boleh tahu? Kemarin sempat periksa itu kolesterol saya naik Mbak, LDL-nya agak tinggi gitu, sama asam uratnya juga naik. Oke, berarti bisa dibilang kolesterolnya tinggi, asam uratnya naik ya, Pak ya. Memang ada Iya. riwayat sebelumnya seperti itu? Iya, biasanya saya udah sakit gitu sih Mbak, tapi kadang turun, kadang bagus gitu. Baik. Kemarin Lalu waktu kemarin naik aja gitu Mbak. baik, selain kolesterol dan asam urat ada keluhan lain, Pak? Mungkin diabetes atau hipertensi? Nggak ada untungnya Mbak. Nggak ada, alhamdulillah. Lalu, untuk aktivitas fisiknya tadi nge-gym ya, Pak, ya? Baik, lalu untuk, riwayat makannya gimana nih, Pak? Suka makan apa aja biasanya? Biasanya saya sarapannya dimsum 3 Oke, sampai 4 pieces gitu. oke, Biasanya kemarin tuh 1 buah pir tambah baik, kopi, tapi kopinya tanpa gula, kopi bubukan itu Mbak. Terus baik, untuk makan siangnya gado-gado 1 porsi kalau tadi. baik, Sama makan malamnya sate ayam, biasanya tanpa gaji saya belinya. Sama kulit, saya suka banget kulit Mbak. Paling 10 buahan gitu. oke, emang enak banget ya, Pak, ya, kulit tuh. Jadi kalau saya lihat, sebenarnya konsumsi makanannya udah sehat sih, Pak, udah maksudnya nggak makan makanan yang digoreng gitu ya. Dimsum kan dikukus, itu udah bagus banget, Pak, dengan kondisi hiperkolesterolemia atau kadar kolesterol darahnya tuh naik.
Terus, kopi bubuk tanpa gula juga bagus, bisa, apa namanya, kita mengurangi resiko diabetes ya, Pak, meskipun sebelumnya ada keturunan diabetes nggak, Pak? Ada sih, Mbak, ibu Oke. saya. Oke, berarti kopi bubuk tanpa gula udah bagus banget nih, Pak. Terus makan siangnya gado-gado satu porsi udah bagus banget, sama aja kayak kita makan salad kalau orang luar negeri tuh. Oh, Makan gitu. malamnya sate ayam tanpa gaji oke banget, Pak, bagus. Karena kita menghindari lemak ya, Pak. Seperti yang kita tahu, gaji itu termasuk lemak yang jahat yang bisa memicu kolesterol. Nah, kulit ini, Pak, perlu diperhatikan karena kadar kolesterol Bapak tinggi. Jadi, kulit dan jeroan ayam itu juga lemaknya cukup tinggi, Pak, sangat tinggi bahkan. Jika rutin dikonsumsi setiap hari, apalagi jumlahnya 10 buah gitu, Pak. Nah, Ya. itu juga bisa bikin kolesterolnya makin tinggi, Pak. Selain itu ada rencana nggak, Pak, pengen diet apa gitu? Biasanya konsumsi makanan yang disukain apa aja gitu, boleh diceritakan, Pak? Eh, rencananya sih gabung sama Dietela ini mau mau sampai turun 15 kilo lagi sih, Mbak. Tapi maunya sama makanan yang sehat, yang benar, sama yang memenuhi kebutuhan untuk gym saya gitu. Takutnya saya drop kalau gym kebanyakan, tapi makannya saya agak sehat. Gimana Baik, ya, Mbak? baik. Di sini saya sarankan ya, Pak, ya, Pak, ambil sebenarnya di Yatira kan ada program yang untuk menurunkan berat badan, namun ada juga untuk program, clinic care. Nah, clinic care-nya tuh kalau bisa saya menyarankan yang bisa sampai, bisa sampai Clinic Care Academy. Nah, Clinic Care Academy ini bisa sampai untuk menciptakan pola kebiasaan gitu, otomatis tercipta kebiasaan tersebut. Nah, terus masalah Bapak yang pertama kan karena turun berat badan, nah tapi ternyata diketahui, Bapak ada kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Jadi kita fokus pada 2 hal itu dulu ya, Pak, ya. Kita normalkan dulu Oh, ya. hasil lab kolesterol sama asam uratnya. Nah, nanti berat badan turun itu sebagai bonus. Untuk gym-nya bisa Hmm. diteruskan, bisa ditambah juga dengan jalan kaki setiap pagi, seperti itu ya, Pak, ya. Terus, makannya nanti akan kita atur juga. Di pertemuan selanjutnya saya jelaskan lebih spesifik apa aja yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Lalu, meal plan-nya atau tatanan menunya, anjurannya selama 10 hari akan saya kirimkan juga, akan saya berikan. Lalu saya jelaskan juga nanti terkait diet namanya diet rendah purin. Rendah purin itu diet untuk menurunkan asam urat. Jadi kita mencegah agar asam uratnya tuh nggak naik lagi gitu, Pak. Nah, itu nanti kita juga akan jelaskan tentang pengolahan apa aja sih yang bagus buat orang dengan, kadar kolesterol yang tinggi, seperti itu. Sampai di sini, apakah sudah dipahami, Pak? Ada yang ingin ditanyakan? Hmm, sudah sih, Mbak. Cuma saya masih bingung aja gimana cara ngatur makannya, karena saya kan sibuk gitu, Mbak. Oke, nanti kita kirimkan, meal plan-nya ya, Pak, ya, yang menyesuaikan dengan kondisi Bapak. Sepertinya untuk saat ini sekian ya, Pak, ya, yang bisa saya jelaskan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kembali apa yang informasi apa yang kita dapat dalam 7 menit ini, Pak? Oh, ya. Jadi yang pertama tadi tentang program-programnya yang dijelaskan oleh Mbak. Baik, Yang pertama saya kan ada keluhan tadi itu kolesterol tinggi sama purin tinggi. Ah, oh iya sama kolesterol asam uratnya ya tinggi asam gitu urat kan. karena purinnya yang tinggi tuh ya Mbak ya. Jadi saya nggak boleh makan kulit banyak-banyak. Terus Oke, nanti akan diatur dietnya untuk menurunkan itu dulu. Nanti lama-lama berat badannya akan ikut mengikuti juga turunnya. Kemudian saya oke, juga tadi disarankan oleh Mbak untuk gymnya udah bagus, diteruskan saja sama ditambah air putih yang banyak ya Mbak ya. oke, betul. Baik, sekian konsultasi hari ini. Untuk data-data yang Bapak kasih, yang Bapak ceritakan ke saya, insya Allah kerahasiaannya terjamin, tidak perlu khawatir, Pak. Apabila ada yang ingin ditanyakan lagi di luar konseling kita, bisa menghubungi nomor saya ya, Pak, ya. Di sini di WA ini, mau tanya apa aja boleh. Selanjutnya kita agendakan untuk pertemuan minggu depan ya, Pak, ya. Ditunggu milpan dari saya dan juga penjelasan lainnya. Terima kasih. Saya tutup ya, Pak, apabila tidak ada yang ingin tanyakan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.